Al-Quran ini, ingat, bukan sekedar kitab bacaan. Dasar wahyu yang diturunkan dari Al-Quran ini adalah berupa kurikulum kehidupan. Ingat itu ya. Jadi Al-Quran ini bukan sekedar bacaan. Betul kalau kita baca ada pahalanya. Tapi membaca itu adalah gerbang yang mengantarkan pada pemahaman. Apa yang diinginkan dari kita mampu baca Quran itu? Bukan sekedar lancar baca, supaya tahu isinya. Nah, di dalam Quran itu dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, itu isinya kurikulum kehidupan yang mengantarkan pada kebahagiaan di 3 alam. Dunia, alam kubur, sampai dengan akhirat. Semua kurikulum ini yang mengantarkan pada kebahagiaan tadi, itu bahasa Al-Qurannya disebut dengan hudan namanya. Apa namanya? Hudan. Nah, semua nabi dan rasul yang bertugas di bumi itu mendapatkan hudan ini. Cuma nanti setiap eranya namanya beda-beda. Sejak Nabi Adam turun pun sudah ada hudan ini. Ya, nanti kita kan masih lihat 23 kan? Nanti saat masuk ayat 38 itu kisahnya Nabi Adam turun ke bumi. Apakah turun begitu saja? Tidak. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Itu konsep dasarnya. Kata Allah, aku menginginkan semua hambaku yang berkehidupan di bumi ini semuanya harus bahagia, harus senang dan tenang. Saya sering katakan dari dulu, konsep dasar berkehidupan di muka bumi ini semuanya tenang dan senang. Jadi di rumah tangga itu menyenangkan, di pekerjaan itu menenangkan. Dasarnya begitu. Nah, kalau ingin dapatkan itu, buka kurikulumnya, hudannya. Di era Nabi Adam sudah ada, Nabi Nuh sudah ada, Ibrahim sudah ada, bentuknya suhuf, suhufi Ibrahim wa Musa, kan? Di era Nabi Musa ada, disebut dengan Taurah namanya. Di era Nabi Isa ada, disebut dengan Injil namanya. Di era Nabi Daud ada, disebut dengan apa? Zabur namanya. Itu untuk umatnya yang berkehidupan pada masa itu. Di era Nabi Muhammad sampai akhir kehidupan, sampai akhir zaman, maka hudannya disebut dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini itu pedoman hidup. Mahal itu. Kalau kita sudah pahami isinya dan kita bawa dan praktekkan dalam kehidupan, itu yang dijamin langsung oleh Allah pencipta kita akan merubah kehidupan kita lebih dekat dengan kebahagiaan dan ketentraman. Dan itu yang dibuktikan lewat sejarah, merubah umat jahiliyah menjadi khairu ummah. Dan merubah mereka bukan sekedar khairu ummah dalam arti akhlak, tapi berpengetahuan, punya peradaban, dibawa ke setiap tempat pun jadi maju. Itulah Quran. Nah, ini yang ingin kita sadarkan kembali pada umat di masa kini, bangkit kembali ke Quran. Kembali itu ya mulai dengan gerbangnya bisa baca dengan benar, setelah itu pahami isinya dan praktekkan setiap ayat Quran itu di setiap aktivitas yang mengiringi kehidupan kita. Jaminannya sudah ada kok. Ya, tuh anak-anak timnas usia 16 itu, ya, yang baca Quran itu, yang ke masjid dengan disiplin itu juara kok. Ya. Tapi jangan dipotong sampai sini kalimatnya, terjadi olok-olokan gitu kan? Ya, tapi kita nggak bisa pisahkan. Ya, nggak bisa kita pisahkan. Buktinya mereka disiplin sholat kan, menghafal Quran juga kan, baca Quran juga kan. Artinya apa? Baru baca ada jadi juara. Apalagi paham isinya gitu kan? Anda baca aja udah tenang, apalagi paham dan diamalkan. Ya, itu poinnya. Sebagai kurikulum hidup, tolong tanamkan nih baik-baik.